Dalam kesempatan ini, video ini, saya mau sampaikan sesuatu yang saya berharap saudara-saudara mempertimbangkan sungguh-sungguh hal ini. Video ini juga akan menjadi viral seperti tanggapan-tanggapan atau komen atau video-video saya sebelumnya. Karena yang saya sampaikan ini adalah sebuah penglihatan yang saya lihat di dalam alam spiritual, di dalam alam roh. Dalam video ini saya mau sampaikan bahwa Indonesia sedang terjadi sebuah peperangan di dalam roh, di dalam dunia spirit. Maka saudara-saudara, inilah hasilnya hari ini. Peperangan itu menghendaki supaya Indonesia ini terpecah. Indonesia tidak mengalami damai. Maka sebagai orang yang berdoa dan sebagai orang yang percaya bahwa kita ada di bumi pertiwi ini untuk ikut ambil bagian bersama-sama, yaitu paling sedikit kita mengucapkan doa yang baik buat negeri tercinta Indonesia. Karena di dalam Bible saya mencatatkan, meneguhkan apa yang saya lihat hari ini, bahwa peperangan kita sebetulnya bukanlah melawan darah dan daging. Darah dan daging itu adalah makhluk yang sama jenis dengan kita, sama-sama manusia. Jadi sebetulnya pertempuran kita bukanlah antar sesama manusia. Artinya apa? Semua manusia yang ada, siapapun sesama kita, hendaklah kita bisa saling mengasihi. Sekalipun semua itu adalah proses belajar. Namun kenalilah musuh yang sesungguhnya kita adalah roh-roh teritorial, penguasa-penguasa udara, roh-roh jahat, roh-roh tenung, kata-kata kutuk, sumpah serapah. Itu yang mau merusak negeri tercinta Indonesia. Maka hari ini sebagai anak bangsa dan sebagai orang yang beriman, maka stop memperkatakan hal yang buruk atas negeri kita Indonesia, dan stop membenci sesama manusia. Sebab mereka bukanlah objek peperangan atau pertempuran kita. Manusia adalah objek kita mengasihi, kita menolong, kita care. Tetapi yang menjadi musuh kita, termasuk di dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam hubunganmu, relationshipmu antar sesama, kalau ada kedengkian, ada benci, ada amarah, bukan mereka yang harus kita benci atau musuhi, tapi ada roh spiritual, unseen spirit yang tidak kelihatan, yang memang bisa kita menangkan pertempuran alam roh ini dengan doa. Maka setiap perkataan kita itu adalah taburan doa. Saya teringat ketika Nabi Abraham menghadapi kehidupan di dalam dia dikejar-kejar oleh musuh, dan ada seorang raja bernama Abimelek yang hendak menggauli atau mengambil istrinya. Saudara-saudara, Abraham apa yang dia buat? Dia menaikkan doa. Doa orang benar itu berkuasa. Amin. Roh-roh jahat ini, dia tidak takut. Kalau saudara punya banyak pasukan atau nyali yang besar, dia nggak takut. Tetapi roh jahat ini hanya takut ketika ada orang benar menaikkan doa. Karena doa yang bisa mengusir kuasa kegelapan ini. Dan ketika Raja Abimelek ini hendak meniduri daripada istri Abraham, karena Abraham berdoa,
sebelum terjadi hubungan suami istri atau digauli istri daripada Nabi Abraham ini, maka karena Abraham menaikkan doa, praise God, haleluya, maka ada malaikat datang dan menegur raja ini dan berkata, kamu jangan sentuh dia, itu adalah istri Nabi. Saudara-saudara sekalian, raja ini ketakutan. Yang datang menegur dia bukanlah tentara atau prajurit atau manusia atau organisasi-organisasi ditakutin. Malaikat, saudara-saudara, malaikat yang datang kepada raja ini. Kalau malaikat yang datang, raja akan ciut nyalinya. Dan apa yang dikatakan raja ini? Ampuni saya, sebab saya tidak tahu bahwa dia adalah istri seorang nabi. Kalau saya tahu, saya pasti tidak berani mengambil, mengganggu, menggauli istri Nabi Abraham. Saudara-saudara sekalian, perhatikan perkataan Raja Abimelek ini yang hendak meniduri istri Abraham. Ketika dia berdoa, malaikat datang menegur dia. Malaikat, utusan Tuhan dari surga. Perhatikan bagaimana hati Raja Abimelek diubahkan oleh perkataan malaikat ini yang diutus Tuhan. Dia berkata, seorang nabi apabila berdoa, kamu mati, kamu pasti mati. Tetapi seorang nabi kalau berdoa, kamu hidup, kamu pasti hidup. Maka saudara-saudara sekalian, setiap kita, orang yang menaikkan syafaat bagi negeri tercinta Indonesia, dia sedang berdiri di antara Tuhan dan manusia dan bersyafaat supaya belas kasihan Tuhan turun atas Indonesia, dan perkataan kita, taburan doa kita membuat kuasa-kuasa kegelapan yang hendak untuk memecahkan NKRI itu dihancurkan. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name I pray. Maka saya tutup video ini. Stop menabur doa yang buruk atas hubunganmu, atas sama manusia, atas negeri tercinta Indonesia. Karena ucapan kita adalah taburan doa. Saya tutup dengan satu ayat firman Tuhan yang berkuasa yang terdapat dalam Bilangan 14 ayat 28. Bahwasanya, perhatikan baik-baik, bahwasanya apa yang engkau ucapkan, malaikat Tuhan akan mengerjakan. Maka hari ini dalam video ini saya berpesan, jaga perkataan saudara-saudara, karena perkataanmu adalah taburan benih untuk sama manusia, untuk negeri tercinta Indonesia. Saya menabur doa untuk Indonesia bersatu, jaya, sentosa, sejahtera, aman. Saya menabur bagi negeri tercinta Indonesia, sehat, pemimpinnya diberkahi, rakyatnya semuanya sejahtera. In Jesus name. Dan saya runtuhkan kuasa kegelapan, roh perpecahan, roh teritorial, roh jahat yang mau memecah belahkan bangsa ini. Saya runtuhkan kuasamu. In Jesus name I pray. Glory to God. Hallelujah. 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 Yes. Amin. Saya Pastor Andy Simon. Salam sejahtera bagi Indonesia. Damai. Merdeka. Praise God. Hallelujah.